spesial episode 24 bersama kelompok belajar Cempaka Tercinta dengan makro Quran surat Yasin ayat 9. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ketika orang-orang Quraisy semakin mengganas, menyiksa dan menyakiti para sahabat Nabi dengan berbagai siksaan yang menyakitkan, Nabi meminta para sahabat agar berhijrah ke Madinah. Para sahabat Nabi satu demi satu secara bersembunyi-sembunyi berangkat ke Madinah, meninggalkan tanah kelahiran mereka, rumah tempat tinggal, dan segala apa yang dicintainya hanya menuju ridho ilahi. Mereka semua rela mengorbankan apa saja yang dicintainya, termasuk dirinya sendiri, untuk menegakkan agama Allah. Agama yang mengantarkan umat manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Setelah para sahabat berhijrah, tinggallah sebagian umat Islam di Mekah. Di antaranya Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib yang tinggal serumah dengan beliau, dan Abu Bakar As-Siddiq bersama keluarganya. Nabi belum berangkat karena belum ada perintah dari Allah. Ketika orang-orang musyrik telah siap dengan suatu pasukan yang terdiri dari berbagai kabilah Arab, mereka bergerak untuk mencari dan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pada suatu malam mereka mengintai Nabi dan mereka jumpai Nabi sedang tidur di atas dipannya yang sederhana. Nabi saat itu mengenakan selimut hijau dari Arabia Selatan, tepatnya dari Hadramaut. Orang-orang musyrik Quraisy merasa senang. Mereka yakin malam itu akan dapat membunuh Nabi. Rumah Nabi dijaga ketat. Mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan pembunuhan terhadap Rasul yang amat dicintai para sahabatnya. Pada malam itu juga Nabi diperintahkan Allah agar segera berhijrah. Jibril alaihissalam menyampaikan, Muhammad, janganlah malam ini di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Madinah. Setelah menerima perintah untuk berhijrah, Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu beliau, yang senantiasa berjuang membela kebenaran agar ia mencatat barang-barang berharga milik orang-orang Mekah yang dititipkan kepada Nabi. Ali segera mencatat satu persatu dan esok harinya akan disampaikan kepada pemiliknya. Karena terkenal jujur dan baik, Nabi sering dititipi barang-barang berharga oleh orang-orang Quraisy. Setelah mencatat barang-barang itu, Nabi memerintahkan Ali agar tidur di tempat tidurnya dan mengenakan selimut hijau dari Hadramaut yang biasa dipakai Nabi. Di sini Sayyidina Ali melakukan suatu kontrak, bukan kontrak rumah atau jual beli tanah, akan tetapi kontrak mati. Ali tidur di atas dipan Nabi, juga menggunakan selimutnya. Padahal di luar, pemuda-pemuda Quraisy yang sadis siap membunuhnya. Akan tetapi Ali rela mati untuk membela Nabi dan membela kebenaran. Ali, demikian juga sahabat yang lain lebih mencintai Nabi
daripada cintanya terhadap segala sesuatu termasuk dirinya sendiri. Malam itu, tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian, bertepatan dengan 20 Juli 622 Masehi, Nabi berangkat dari rumah untuk berhijrah. Keberangkatan Nabi dari rumah dilakukan malam hari setelah lewat 2/3 malam. Nabi keluar dari rumah, kemudian mengambil segenggam pasir dan melemparkannya kepada orang-orang Quraisy yang akan membunuh beliau. Orang-orang Quraisy itu dengan takdir Allah, maka tertidur sejenak dan tidak mengetahui Nabi pergi meninggalkan rumahnya. Waktu keluar, Nabi membacakan awal surat Yasin sampai ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Yang artinya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Setelah selamat keluar dari rumah, Nabi terus menemui Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta untuk berhijrah. Malam telah larut, tinggal sepertiganya. Dengan penuh pasrah kepada Allah, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq berangkat menuju suatu buah di Bukit Zur sebelum berangkat ke Madinah. Setelah tinggal di Gua Sur kurang lebih selama 3 hari, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan perjalanan berhijrah ke Madinah. Jalan yang ditempuhi Nabi sangat sulit, bukan jalan biasa yang dilalui orang. Karena menghindari pengawasan kaum musyrik Quraisy, Nabi dan Abu Bakar ditemani oleh 2 orang sebagai penunjuk jalan yang bertugas mengawal 2 ekor unta yang mengangkut Nabi dan sahabatnya yang sangat dicintai itu. Perjalanan ke Madinah sangat berat dan mencemaskan. Namun, dengan ketabahan dan kesabaran serta keikhlasan beliau, jalani semua dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Tentu itu menjadi modal bagus bagi Rasulullah dan umat Islam. Namun selain 2 hal itu, mungkin saja ada hal-hal lainnya yang menyebabkan mengapa Madinah yang dipilih sebagai tempat berhijrah. Di antaranya karena kota tersebut memiliki beberapa keistimewaan dibanding dengan kota lainnya. Pertama, penduduknya suku Aus dan Khazraj memiliki sikap yang ramah. Kedua, penduduk Madinah memiliki pengalaman berperang. Suku Aus dan suku Khazraj ditambah komunitas Yahudi Madinah tidak pernah akur. Pengalaman berperang ini menjadi sesuatu yang penting untuk menjaga ajaran agama Islam. Ketiga, Nabi Muhammad memiliki hubungan darah dengan penduduk Madinah, yaitu Bani Najjar. Yang keempat, letak Madinah yang strategis. Sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras. Hanya dari sisi
sisi utara Madinah yang menjadi wilayah terbuka. Hal ini menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Jazakum jamaah rahimakumullah. Apa saja mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah? Nantikan kisah Nabi Muhammad SAW dalam Ismi spesial episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.